Astagfirullah, innalillahi, ini kan kebalik gitu. Terus pas mau dicabut ya Allah bu, ini udah nggak bisa dicabut di sini. Kayak semacam di dalam tuh kayak udah busuk bang. Oh gitu. Saya kalau ingat ke situ juga harusnya saya tuh udah bisa bahagiain dia bang. Sampai dia meninggal, untuk saya masih bisa merawat dia ya. Kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker, atau di channel kedua ini saya menyebutnya Ale Jejak Backpacker. Dalam Cekpot cerita on the spot kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang katanya narasumber kita ini mengalami malpraktek di salah satu rumah sakit umum di Jawa Barat. Jadi ceritanya sangat menyayat hati, di mana saat beliau ini memasang KB IUD itu salah masuk dan mengakibatkan hampir lumpuh sampai sekarang. Langsung aja kita sapa narasumber kita. Halo, assalamualaikum Mbak Mei, gimana kabarnya Mbak Mei? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke Mbak Mei, ini setelah di belakang layar tadi kita ada sedikit cerita-cerita ya. Mbak Mei sudah menjelaskan bahwa kasusnya Mbak Mei ini menurut saya itu sangat disayangkan ya bagi rumah sakit pemerintah, di mana seharusnya menjadikan pasien-pasiennya itu lebih baik lagi, ini malah menutupi kejadian yang sebenarnya. Iya. Jadi tapi ini aman duduknya Mbak Mei? Aman sih. Aman ya. Jadi Mbak Mei ini di belakang ini sudah pakai apa Mbak? Pen Ya. Pen luar dia pakai korset besi juga. Jadi beliau ini sudah jalannya juga udah susah ya. Kalau buat jalan duduk lama pun udah susah. Oke, Mbak Mei, mungkin Mbak Mei bisa langsung menceritakan aja kronologinya seperti apa sih Mbak Mei itu? Iya, berawal sih pas lahiran anak kedua bang, kejadiannya. Lahiran anak kedua itu tanpa nggak sadar ya, kondisinya kan di sesar. Nah, setelah sadar tuh dokter tiba-tiba ngomong gini, perawat sih yang ngomong. Katanya ibu udah dipasang IUD spiral ya, katanya gitu. Saya sih iya aja karena nggak ngerti IUD spiral itu apa. Terus kata suami, emang apa sih IUD spiral bu gitu. Nah dijawablah sama susternya, itu pak udah dipasang semacam alat KB gitu, huruf T. Nah seperti T gitu pak, jadi si ibunya minimal 5 tahun lah nggak bisa hamil gitu, buat jaga-jaga karena kan ibunya lahirannya sesar terus katanya, jadi harus dijaga, bahaya katanya gitu kalau misalnya hamil lagi dengan kondisi di sesar. Nah tapi kan belum ada izin bu, ya emang udah peraturannya pak katanya gitu. Yang namanya di rumah sakit itu lahiran kalau misalnya 2 kali di sesar itu udah peraturan harus di IUD. Ya tapi kan ada cara lain gitu loh, maksudnya suami itu kenapa nggak bilang dulu atau izin dulu gitu. Ya itu kebijakan dari rumah sakit ya harus seperti itu peraturannya, ya sudahlah. Nah selang 1 minggu kan abis sesar tuh pulang ya ke rumah, pulang saya tuh ngerasain tuh nggak enak bang, pengen buang air besar, buang air kecil tuh sakit.
kayak ada yang nusuk gitu kalau mau ngeden tuh. Kok sakit, saya bilang gitu ya, kayak nggak lepas gitu, kencing aja nggak lepas. Terus saya ngeluh tuh ke suami, saya bilang, Mas ini kenapa sih saya tuh sakit terus perutnya, kayak tuh dari kemarin tuh kayaknya tuh sakit gitu, perih kalau mau ngapa-ngapain tuh. Terus kata dia tuh, apa karena KB gitu. Nggak tahu juga, soalnya waktu anak pertama sih nggak begini ya, lahiran yang pertama walaupun disesar juga perasaan aman-aman aja gitu ya. Kok yang kedua ini kok perasaan sakit gitu. Ya udah nanti kita cek aja pas kontrol kan, kalau misalnya di sesar itu kan biasa ada kontrol tuh Bang, seminggu sekali pertama, terus ke sononya 2 minggu sekali gitu kan. Akhirnya saya tuh pas kontrol tuh ngomong gini ke dokter, Dok, saya mau dilepas aja yudinya. Loh emang kenapa Bu? Jujur aja pas dipakai ini tuh nggak enak. Saya bilang gitu, mau ngapa-ngapain tuh nggak lepas Dok, nggak biasanya. Kalau anak pertama kan biasa aja. Terus dokternya jawab gini, nggak bisa Bu, bahaya kalau dicopot sekarang, minimal udah 7 bulan baru bisa dicopot. Emang udah peraturannya seperti itu, katanya itu. Nanti juga kalau udah 7 bulan juga kayaknya sih enakan, karena memang kalau udah lahiran kan rahim tuh masih ngembang Bang, gitu. Nanti kalau udah ngeriut, udah 7 bulan, mengkerut. Ya, mengkerut gitu. Kalau udah mengkerut katanya udah 7 bulan nanti enak katanya gitu. Oh ya udah, kita tahan tuh. Akhirnya pulang. Nah, pulang tuh makin situ makin sakit Bang, bukannya makin enak. Kok sampai saya tuh nggak bisa gendong anak, nggak bisa, dari bayi tuh Bang. Nah terus selang 1 bulan ke 40 harinya tuh kontrol lagi, saya bilang lagi, Pak, Dok tolong dong, saya bilang copot aja, nggak apa-apa deh kata saya tuh, dicopot aja daripada sakit kayak gini, kata saya tuh, nggak apa-apa lah, yang penting mah mau resikonya seperti apa sekarang, yang penting dicopot dulu, saya bilang gitu. Oh nggak bisa Bu, emang peraturannya kalau udah 7 bulan mau dicopot atau enggaknya itu bebas, kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya memang udah dari pusatnya nggak boleh dicopot, kalau dicopot sama aja pelanggaran nanti ke kitanya gitu. Ya terus gimana, posisi saya makin situ makin sakit, bukannya makin enak, saya bilang gitu. Akhirnya tetap nggak bisa tuh Bang, ditolak. Nah selang 1 bulan lebih, itu sekitar mau injek 2 bulan tuh saya mau copot benang di perut. Saya juga ngadu lagi, minta pokoknya setiap rumah sakit lah ngadu, pasti ditolak. Sampai itu ke 3 bulan tuh udah nggak enak Bang, jalan aja udah sakit. Itu sakit, dikasih sakit pinggang tuh benar-benar sakit pinggang luar biasa. Istilahnya seumur hidup yang namanya sakit pinggang orang pasti ngalamin ya, tapi nggak sampai segitunya. Dia kayak ditusukin jarum, rasanya tuh di dalam tuh kayak ditusukin jarum. Kata saya tuh, ini kok apa sih, kok makin sini makin sakit, saya bilang, kok sakit pinggangnya tuh kayak ditusuk jarum, saya bilang gitu. Ya udah deh nanti ke dokter lagi, masa iya sih nggak boleh mulu. Akhirnya waktu itu ada salah satu warga, tapi dia mau mencalonkan lurah ya, cuma memang orangnya baik, sampai sekarang pun baik. Dia tuh yang bantuin saya, ya udah ayo ke rumah sakit. Tuh, pengen tahu dah apaan sih, kenapa, katanya gitu. Akhirnya karena saya udah nggak bisa jalan, dibantu sama yang lain juga ya, agak tegas lah orangnya, nggak kayak suami saya kan orangnya agak diem ya. Akhirnya, udah Dok, tolong dilihat deh yang bener ini anak saya, bilangnya gitu. Tolong diperiksa yang bener, kalau mau di ronsen deh, biar saya tahu penyakitnya apa. Akhirnya pas di ronsen itu katanya nggak kenapa-napa Bang.
Kita penasaran dong. Iya. Ya udah dibawa aja rongsenannya, tadinya nggak dikasihin. Oke. Tapi harus nunggu Pak, agak sore gitu. Loh, kenapa harus nunggu? Kan rongsenan udah ada, bener nggak? Oh, kita masih harus nunggu, katanya kan nggak kenapa-napa si rongsenan. Kita makin curiga tuh Bang. Akhirnya, udah deh kita tungguin sampai jam berapapun. Akhirnya jam 2 tuh dianterin, dikasihin. Nah, bahkan saya tuh cuma 1 jam dari jam 12 nyampe rumah sakit, jam 1 ditanganin, diinfus, sampai jam 2 tuh saya dipulangin. Katanya nggak kenapa-napa, sedangkan posisi orang nggak bisa jalan. Iya. Saya mikirnya gini, apa kena guna-guna? Kan? Siapa? Saya bilang gitu. Masa iya sih? Orang udah jelas-jelas ini gara-gara dipasang IUD kan gitu. Terus sayanya ini apa namanya? Ya udahlah, nggak mau kan kata rumah sakit nggak kenapa-napa, pulang saya tuh udah pasrah. Saya mikirnya gini, udahlah, mau hidup mau matinya saya ya udah di rumah aja. Mau kemana lagi sekarang kita perginya, berobat mau kemana lagi? Tuh rumah sakit besar aja udah bilang saya nggak kenapa-napa, bener nggak Bang? Jadi mau kemana lagi? Terus saya berobat ke spiritual juga bilangnya nggak ada apa-apa, nggak ada santet, nggak ada apa katanya. Ya terus ini kenapa? Akhirnya itu waktu itu saya kayak orang sakaratul maut Bang. Mungkin yang namanya sakaratul maut itu saya pernah ngalamin itu waktu itu. Itu saya kejang, mata tuh melotot, udah rasanya tuh udah nggak karuan. Itu sakitnya luar biasa, kepegang orang, kaki saya tuh sakit Bang. Jadi uratnya tuh kayak gimana sih, kayak ban ditarik gitu, kayak karet gitu. Itu dilurusin aja nggak bisa. Sampai saya dikumpulin orang banyak, saya diyasinin kayak orang udah mau meninggal gimana. Bahkan saya udah minta maaf ke semua orang ya yang hadir. Takutnya saya nggak ada umur. Saya bilang saya titip anak-anak karena ya mungkin udah gak bakalan bisa selamat. Saya bilang ke rumah sakit orang nggak ada yang tahu penyakit saya, bahkan itu rumah sakit besar. Saya bilang gitu, mau ke dukun, mau ke kiai, mau ke ustadz pun saya nggak ada apa-apa. Terus ini apa? Saya gitu. Udahlah, intinya udah minta maaf nih ke semua orang. Tiba-tiba ada salah satu warga yang nyeletuk ngomong gini, coba ke puskes dulu. Jangan lihat itu rumah sakit besar ini itu bilang nggak kenapa-napa, ya udah pasrah. Coba deh ke puskesmas dulu, mana tahu jangan nyepelein katanya gitu. Walaupun kecil juga kan, mana tahu ada dokter yang mau nanganin bener-bener katanya gitu. Akhirnya kita pikir-pikir, oh iya juga ya. Terus kata suami, ya udah kesana aja. Sedangkan posisi saya yang dipegang aja nggak bisa Bang. Itu maksain naik motor. Udah ngerangkak jalan. Nah, nyampe puskes, saya tuh diseret sama suami tuh, turun dari motor tuh. Terus sama dokter dikumpulin. Kenapa Bu? Kenapa? Ayo digotong. Nah, udah masuk ke puskesmas, ditidurin tuh. Pas diperiksa, ini Pak, semenjak dipasang IUD, saya bilang gini, ceritain lah semua, nggak enak. Masa sih Bu? Iya, katanya kan peraturannya 7 bulan baru bisa dicabut gitu. Ya emang iya Bu, benar katanya gitu. Kami nggak bisa, misalnya pasang terus berapa bulan kemudian belum nyampe 7 bulan udah dicabut tuh nggak bisa katanya. Bahaya juga. Emang apa sih yang Ibu rasain kok sampai segininya gitu. Pokoknya Pak mau kencing saya sakit, mau ngapa-ngapain saya sakit, saya bilang gitu. Kerasanya tuh di dalam perut tuh kayak ada yang ditusukin jarum kayak gituin. Mungkin kalau punya ilmu gaib bisa masuk ke perut saya, mungkin udah berantakan kali isi perut saya kayak gituin. Coba deh Ibu udah ke rumah sakit. Udah Pak, tapi katanya nggak kenapa-napa, cuma di rongsen doang. Si rongsen nggak kenapa-napa. Coba deh ambil katanya, ada nggak rongsenannya? Akhirnya suami ambil tuh ke rumah, balik lagi. Saya penasaran katanya, kok nggak kenapa-napa. Pas dicek,
Astagfirullahaladzim, itu serentak Bang, sama bidan-bidan di situ pun bilang astagfirullah, innalillahi, ini kan kebalik gitu. Kayak mereka tuh kayak spontan gitu. Hah, kebalik? Sedangkan kaget saya juga sama suami. Terus yang bidan-bidan tuh diem posisinya karena ya takut kali ya. Cuma dokter ini nih yang jelasin, iya Bu, ini tuh kebalik. Kok bisa ya rumah sakit sampai segininya? Terus diem aja, terus hasil rongsengan dikatain nggak kenapa-napa Bang. Saya sampai dipulangin lagi, cuma 1 jam dirawat. Aduh, 1 jam. Berarti waktu itu pembayarannya pakai apa? Waktu itu masih pakai BPJS, KIS. KIS yang nggak bayar ya? Iya, yang Gila ya, kalau sakit kayak gitu. Nah, akhirnya kata dokter itu ini kebalik kan, saya kaget. Ya udah Pak, tolong dicabut dah sekarang. Saya udah nggak kuat, saya sakit, saya bilang gitu. Iya Pak, kata suami saya tuh, ini istri saya udah 2 minggu kejang sekarat. Mungkin kalau dibilang sekaratul maut, ya mungkin sekaratul maut. Tapi namanya Allah belum ngizinin sayanya meninggal ya, jadi ya dikuatin gitu. Tolong Pak dicabut aja, kasihan istri saya katanya. Terus pas mau dicabut ya Allah Bu, ini udah nggak bisa dicabut di sini. Kayak semacam di dalam tuh kayak udah busuk Bang. Gitu. Karena keluar nanah terus. Gitu. Makanya kata dokternya dirujuk aja langsung sekarang, ini nggak bisa dilama-lamain. Nah hari itu juga saya kan dirujuk tuh langsung ke rumah sakit. Saya tuh agak sedikit marah ya ke pihak rumah sakit tuh, katanya kan nggak kenapa-napa, tapi kenapa ini kebalik gitu loh Dok. Enggak, ini siapa yang ngomong? Katanya. Saya bilang dokter ini di puskesmas tempat saya tinggal, saya gituin. Nggak mungkin, itu dokter nggak tahu kali, katanya dokter baru. Loh itu jelas-jelas dokter kepala puskes kok, kayak gituin. Masa iya? Dia bilang sembarang bilang, kan nggak mungkin Bang. Akhirnya ya udah Bu, kalau memang kakak mau dicabut, kita cabut sekarang. Itu dicabut Bang tanpa saya di bius. Main cabut pakai alat yang panjangnya mungkin bisa segini. Dicabut masuk ke dalam perut tuh dari kemaluan tuh. Udah nanah semua, itu bentuknya udah nggak berbentuk T lagi, udah hancur di dalam perut tuh. Itu saya nahan sakit, merontak. Namanya ya rumah sakit umum ya, mungkin mikirnya kita tuh nggak bayar BPJS, jadi seenak jidatnya ngelayanin pasiennya tuh Bang. Akhirnya udah dicabut, saya pikir udah tuh kelar sembuh. Alhamdulillah udah dicabut. Saya bilang setidaknya di dalam perut tuh nggak ada yang namanya sakit ditusukin gitu. Nah, udah begitu kata mereka nggak kenapa-napa, diinfus cuma sebentar, mungkin 1 infusan pun nggak habis. Saya dipulangin tuh, udah Bu pulang aja, udah nggak kenapa-napa. Jadi kayak seakan-akan nutupin banget. Nah pas pulang lagi ke rumah, saya otomatis saya ngadu nih ke bibi saya. Bibi saya suaminya kebetulan wartawan waktu itu. Saya ceritain gini semua, lah ini memang praktek dong gitu. Masih ada nggak bukti-buktinya? Ada semua, tak gitu ya. Udah nanti Om ke situ katanya gitu. Om ke rumah biar sekalian Om wawancara itu dokternya yang bilang pertama kalau ini tuh malpraktek katanya gitu. Ya udah Om nanti kesini aja kapan? Ya mungkin hari Senin katanya gitu. Hari Senin pagi, iya hari Senin pagi. Mumpung dokternya ada, kalau hari Senin pagi. Itu hari Sabtu kejadian, hari Minggu otomatis nggak ada orang di rumah di puskes ya. Hari Seninnya itu dokter udah dipindah tugas sama ke Bandung langsung. Dan nggak di situ lagi, dipindah tugas kan. Loh, alasannya kenapa? Apa mungkin takut diwawancarai? Takut ini rame? Karena waktu itu posisi saya berontak kan. Itu. Akhirnya nggak ada tuh kata Om tuh, nggak ada, orangnya udah dipindah tugas kan.
brengsek emang, kalau beginilah kalau melawan kakak kata pemerintah, main pindah-pindahin aja segampang jidat mereka, katanya main pindahin, saking nggak mau terbongkar katanya kasus kamu. Akhirnya sama om saya tuh diramein lah bang, rame sampai banyak yang namanya wartawan, terus relawan yang datang ke rumah minta bukti segala macam, alasannya pengen bantu. Ya namanya wartawan ya ditutup sama duit juga 100.000 kayaknya diem, kayaknya gitu bang. Karena setiap habis ngambil bukti-bukti dari saya tuh udah hilang kontak semua. Nggak kayak dari awal, tenang bu, kami bantu sampai kelar, kami bantu ini itu, yang penting bukti masih ada semua. Itu yang datang tuh hampir setiap hari tuh, kamu tuh ada bang, wartawan tuh. Dari wartawan majalah, koran itu, dari wartawan di HP, dari wartawan TV, dari semua ada lah. Ada semua ke sono. Sampai wartawan-wartawan televisi yang terkenal juga datang ke rumah. Minta surat-surat lengkap, bukti itu saya fotokopiin itu banyak bang, karena saking saya tuh pengen dobrak rumah sakit. Sebenarnya kemauan saya tuh simpel, tolonglah tanggung jawab, kalian pun dokter tuh manusia biasa, bisa punya kesalahan juga. Kenapa sih nggak mau mengakui kesalahannya gitu loh. Saya cuma butuh tanggung jawab tuh, obatin saya sampai sembuh lagi. Saya nggak butuh yang namanya kata orang harus ada kompensasi sekian ratus juta, enggak bang. Yang saya mau tuh sembuhin saya lagi, karena sebelumnya saya sehat. Semenjak pasang itu bahkan saya udah berkali-kali minta dicopot pun kan nggak didengar. Saya gituin. Sampai pas nyampe, ada sih salah satu wartawan nyampe ke rumah sakit juga, koordinasi, tetap pihak rumah sakit itu dari direkturnya itu tidak mau mengakui kalau itu tuh dugaan malpraktek, nggak mau mengakui bang. Apalagi katanya harus tanggung jawab biaya hidupnya si pasien ini, kita nggak mau. Jadi ngarahnya ke situ semua, seakan menjelekkan saya gitu loh bang. Padahal saya maunya ya mereka tuh tanggung jawab, obatin loh saya gitu. Sampai saya sembuh lagi, saya nggak minta duit dari mereka untuk istilahnya uang kompensasi lah kalau kata orang ya. Saya nggak mau bang, saya mintanya tuh saya disembuhin. Tapi si pihak rumah sakit tuh bilangnya kalau ini tuh saya tuh mintanya tuh dibiayain, biaya hidup selama saya sakit. Padahal saya nggak ngomong ke situ, sumpah bang, nggak ada ngomong ke situ. Bahkan suami saya tuh orangnya diem, penakut, nggak berani ngomong ini ngomong itu. Nah akhirnya udah beberapa kali tuh kesana bolak-balik sampai bener-bener nggak ada kabar berita. Ada salah satu mungkin relawan di Facebook yang udah terkenal banget di daerah saya ya. Pokoknya dia baik banget. Dia tuh bantuin saya tuh ngechat, tenang teh katanya gitu, saya bantuin, nggak usah takut. Walaupun teteh nggak tahu muka saya, tapi saya ada di belakang teteh. Jadi kebanyakan tuh pemerintah tuh takut sama dia bang kalau dikritik sama dia tuh. Tuh makanya sama dia dibantu. Sampai waktu itu saya tuh diajak demo tuh bang, besar-besaran. Saya demo dibawa ke gedung DPRD. Saya diajak demo sama LSM, sama wartawan, terus pokoknya orang-orang yang niat bantu saya lah, relawan gitu ya. Dengan posisi saya berbaring di ambulan waktu itu, dibawa. Nah biasalah teriak-teriak yang namanya demo supaya minta tanggung jawab. Ada salah satu ketua DPRD keluar dari kantor, dari
kantornya. Itu kayak orang bener aja bang, ngebawa saya ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah sakit, bahkan rumah sakit swasta yang bayar. Udah nyampe rumah sakit, bilangnya suruh nanganin saya, dianya kabur bang. Nggak balik lagi. Gila. 2 jam bang, saya suruh bayar 700.000 sama rumah sakit. Itu uang dari mana? Saya waktu itu bawa duit cuma 14.000. Akhirnya pihak relawan tuh patungan. Kurang ajar juga ya katanya si B itu. Kenapa nggak balik lagi? Brengsek emang. Jadi dia tuh mengalihkan supaya ngebubarin yang namanya demo itu. Yang penting aman dulu. Mungkin saya mikirnya dibawa ke rumah sakit tuh, pikir orang-orang itu sempat komentar tuh banyak ya di Facebook juga. Alhamdulillah katanya udah ditolong bapak ini, ketua ini, terus udah aman, si ibu udah dirawat, gitu. Ini tuh keterangannya tuh iya, bang. Makanya saya tuh kesel banget ya, makin panas lah hati saya tuh, makin kesel. Ini harus gimana lagi? Akhirnya kita dobrak langsung ke pihak rumah sakit, masuk langsung. Waktu itu ada pengacara yang mungkin pengacaranya ya belum selihai pengacara terkenal ya, tapi ya setidaknya saya tuh makasih banget dia tuh waktu itu pernah memperjuangkan buat saya bang, walaupun posisinya saya benar-benar waktu itu nggak ada, bahkan setiap dibawa sama dia kemana-mana, saya nggak bawa uang sepeser pun. Itu dia yang bantuin. Waktu itu kata dia udah berat, barang-barang aja langsung ke rumah sakit. Ayo katanya. Akhirnya udah di rumah sakit, kita ketemu sama direktur utamanya, tetap bilang nggak mau mengakui, tetap nggak mau mengakui. Terus diginiin sama pengacara itu, gini loh Pak. Si Ibu Mei ini dari awal itu sehat walafiat, bahkan dia nggak punya penyakit yang namanya sering panas atau apa, nggak pernah. Tapi tiba-tiba dipasang alat begitu, IUD, tiba-tiba dia langsung sakit begini. Penyakitnya dia tuh karena sebab akibat, semua tuh dari sini, begitu ya. Terus maunya gimana? Kalau saya harus nanggung biaya hidup, saya nggak mau. Saya nyolot dong bang, saking saya keselnya. Pak, maaf, sejak kapan sih saya minta ditanggung biaya hidup? Perasaan saya cuma minta bapak tanggung jawab buat nyembuhin saya gitu. Terus, oh begitu, terus ibu maunya apa? Kenapa setiap media mintanya ibu tanggung jawab hidup, katanya gitu. Media yang mana? Saya gituin. Jangan asal ngomong pak, tolong dipanggil aja langsung orangnya. Kalau cuma asal ngomong gak mungkin itu keluar dari mulut bapak sendiri. Saya gituin langsung bang. Terus kata dia, ya udah ibu maunya apa? Katanya, saya maunya diobatin kak, tolong sembuhkan saya lagi. Karena memang saya nggak pernah kak sakit kayak gini. Meriang aja satu orangnya nggak pernah pak. Saya orang sehat. Semenjak dipasang IUD, berapa kali saya ngeluh itu nggak pernah didengar. Saya gitu nih. Akhirnya sama dia tuh ya udah, yang penting kita pengen tahu dulu penyakitnya apa, harus ronsen MRI waktu itu bang. Sedangkan MRI itu harus bayar 5.300.000, nggak boleh pakai BPJS. Nah kita ngambil di rumah sakit swasta adanya, nggak ada di rumah sakit umum kan. Udah di MRI, kaget tuh, tulangnya tuh udah habis satu bang, tulang punggung tuh. Saking kelamaannya nggak didengar, minta dicabut, karena posisinya itu si Namah itu udah ke tulang. Tadinya kan ngerasa ditusukin kan punggung tuh, sebelum dicabut, si Namah udah ke tulang, jadi itu timbulnya kuman, itu ngabisin tulang. Nah dari situlah habisnya tuh. Akhirnya udah ketahuan kayak gitu, saya dibawa ke rumah sakit Bandung. Biasa bikin pernyataannya tuh, udah ya semuanya udah kelar. Kalau Ibu Mei itu udah
kirim ke rumah sakit dan mau disembuhin ini itu segala macam lah, bikin keterangan seakan-akan mereka tuh tanggung jawab bang. Udah nyampe Bandung itu saya didiemin bang, ditinggalin juga, sedangkan kami ya saya sama suami nggak tahu apa-apa, nggak ngerti istilahnya yang namanya pertama kali lah saya sakit ya, jadi kan serba bingung. Orang dikasih tahu dulu kayak diarahin ini harus gini enggak bang. Waktu itu ya Allah ya Robbi, akhirnya saya balik lagi tuh dari Bandung juga karena kan ditinggalin gitu aja, terus saya juga nggak punya bekal kan. Akhirnya sama suami udah pulang lagi. Nah masih banyak tuh wartawan yang ini itu, terus saya berapa kali keluar masuk rumah sakit situ juga yang malpraktek itu. Saya masih sering dirawat kan karena masih sering kejang. Terus jadi bukannya mereka tuh mengakui kesalahannya, malah pada jutek bang, makin pada jutek aja. Gimana sih bidan-bidan yang yang istilahnya apalagi sama pasien BPJS pokoknya udah nggak diakui lah, kayak kita tuh kayak sampah di rumah sakit tuh. Saya tuh berdua sama suami dari dirawat di daerah saya sampai ke Bandung pun itu saya cuma berdua sama suami. Dari situ datang pihak-pihak DPRD lain, anggota DPRD lain datang kayak ngasih sumbangan itu mungkin sebesar 300-500 doang, ngomongnya mau bantuin udah hilang. Jadi mereka tuh ngomong-ngomong begini-begitu tuh di depan kamera doang bang. Iya, gitu loh. Cari nama doang. Iya, bahkan ada salah satu dari DPRD bilang, Ibu nanti kalau Ibu Mei ada apa-apa ke rumah saya aja ya, kan rumah saya sama Ibu Mei deket katanya. Jadi kalau ada apa-apa ke rumah saya, terus nomor HP juga kan ada, jadi nggak harus lewat siapa-siapa lagi katanya gitu. Jadi gampang kalau lewat orang-orang bawahan saya tuh ribet, nanti ada ini itunya gitu. Seneng dong saya bang di situ, mungkin ini orang baik gitu ya, sampai dia tuh ngasih nomor nggak harus lewat orang lain. Nggak taunya apa bang, jangankan di telepon, di SMS, di WA, didatengin ke rumahnya aja nggak mau nemuin. Padahal waktu itu saya mau pinjam mobilnya, dia kan banyak mobil, ada mobil ambulan, ada mobil buat nyewa-nyewa itu dia kan punya ya. Maksud saya tuh minjem mobilnya buat ke Bandung, itu nggak ada tuh, nggak ada nomor bang, keluar pun nggak mau dia. Ya udahlah, nggak apa-apa saya bilang. Nah selama mungkin setahun saya udah bolak-balik ke rumah sakit nggak kunjung sembuh. Udah ketahuan kalau tulang saya udah hilang satu kan. Di situ saya duduk nggak bisa bang, ngerangkak kayak bayi gitu nggak bisa. Saya tuh kalau pengen gerak tuh cuma guling-guling badan bolak-balik doang. Itu pun dibantu sama suami. Dia udah kayak mayat itu bang, udah kayak mayat itu sampai umur pas nginjek ke 2 tahun, 3 tahun lah. Itu anak saya yang kecil ngomong gini bang, kan main sama teman-temannya di luar. Ma, Dede mau pengen banget nyobain mama gendong Dede sekali aja kayak teman-teman digendong sambil disuapin. Ibu mana bang yang nggak sakit? Dengar anaknya sampai kayak gitu. Itu saking saya tuh belum pernah ngerasain yang namanya gendong anak saya. Kok sampai setega itu mereka gitu loh. Sebenarnya saya tuh pengen terus-terusan ya berjuang. Saya tuh pengen sembuh. Saya nggak pernah takut yang namanya sama mereka yang banyak duit. Saya tuh nggak pernah takut bang. Kalau demi kebenaran tuh saya nggak pernah takut. Tapi dikarenakan saya cuma sendiri ya, suami juga istilahnya penakut lah bang, bukan dibilang penakut juga sih. Jadi suami mikirnya ke anak-anak juga.
Terus mikirnya, ngelawan mereka tuh nggak akan ada habisnya, karena mereka tuh duit yang main. Padahal saya kalau didorong sama suami, mungkin sama saudara, udah yuk dibantu, dobrak, kita pun ikut bantu. Mungkin kalau ada omongan begitu, saya juga ini ya bang, nggak gentar gitu. Tapi dikarenakan mereka pun istilahnya pada takut, saya sendiri pun bingung. Sedangkan jalan saya cuma bisa kemana-mana tuh ya sama suami, nggak bisa kemana-mana selama 3 tahun itu kalau nggak sama suami. Bahkan sekarang juga nggak sama suami nggak bisa kemana-mana. Saya mikir, ya Allah, kok sampai segininya suami saya nggak kerja selama ngurusin saya bang. Orang saya mau balik ini, mau pengen nengok gitu, ditengokin bang, saking sakitnya. Terus sakitnya luar biasa sebelum dioperasi itu bang. Itu yang nyari makan kami sehari-hari. Waktu itu masih ada ibu ya, ibu saya masih ada, dia yang kerja istilahnya kesana kemari. Kalau saya kalau ingat ke situ juga, harusnya saya udah bisa bahagiain dia bang, sampai dia meninggal. Untuk saya masih bisa merawat dia ya. Saya pengen lihat luar bang, pengen lihat luar. Maksain saya guling-guling mata, saking pengen lihat yang namanya matahari. Makan dari ibu sehari-hari, ibu kerja ke sana kemari sampai dia sakit, dia meninggal juga bang. Anak saya umur 4-5 tahun sering nyuci piring di rumah orang. Dia dikasih 2.000 aja udah seneng kan. Maaf, kakak bawa uang 2.000 dikasih sama emak. Ini dikasih nasinya mama sama papa makannya. Kakak sama Dede juga ikut makan. Itu susahnya saya bang, luar biasa gara-gara ini. Saya bilang, kenapa sih kalian pada diem? Inilah dorong saya buat dobraknya bapak saya ngomong. Gak harus kalian, gak harus takut sama orang-orang yang nyemooh, gak harus takut sama orang-orang yang bilangnya lu berani banget sih ngelawan pemerintah. Mereka tuh cuma bisanya ngomong, tapi mereka nggak ngerasain apa yang saya rasakan. Itu benar-benar bang, anak saya tuh ya Allah. Akhirnya saya dirujuk tuh kan ke rumah sakit lagi, saking badan tuh udah gak kawan juga rasanya. Pas di rumah sakit tuh dengar anak saya tuh ketabrakan, yang gede. Nggak lama yang kecil juga ketabrak karena pinggir jalan rumah saya tuh. Otomatis saya yang dirawat juga jadi ibunya kan mikir bang, saya nyusahin dari dulu, sekarang tuh nyusahin terus. Kenapa saya tuh nggak mati aja sekalian, biar anak saya tuh fokus dijagain sama suami saya gitu loh bang, biar nggak fokus jagain saya terus ngurusin saya bolak-balik ke rumah sakit, jadi nggak guna tuh bang hidup saya tuh. Akhirnya saat pulang tuh katanya ibu harus dirujuk ke rumah sakit besar katanya yang di Bandung. Akhirnya saya dirujuk tuh bang ke Bandung. Saya tuh mikir lah, anak-anak sama siapa ya?
neneknya sakit-sakitan mulu dari dulu tuh bang, itu sebelum meninggal dia. Terus dia tiba-tiba ada ibu-ibu ngomong gini, yang satu ruangan sama saya sakit, Neng, udah anak-anaknya sama ibu aja, diurus sama cucu-cucu emak, katanya gitu, nggak apa-apa diurus sampai kamu bener-bener sembuh. Suami juga jadi nggak bercabang pikirannya, katanya mikirin kamu, mikirin anak-anak, biar fokus ngurus kamu sampai sembuh dulu, biar anak-anak sama emak, katanya gitu. Nanti kalau udah sembuh mau diambil lagi juga nggak apa-apa, karena niatnya emak tuh nolongin, katanya. Itu tanpa sadar tuh kita tuh udah main kasihin aja bang. Dibawa tuh anak saya tuh, katanya, kata ibu saya tuh, saya telepon, Bu, ada yang bawa anak-anak nggak? Iya dibawa. Kamu tuh kenapa? Katanya anak-anak dikasihin orang, sadar nggak? Bu, maaf, kata aku teh, posisinya ibu juga udah sakit-sakitan, saya nggak bisa, anak-anak ditinggal sama ibu, sedangkan saya harus dirujuk ke Bandung yang entah berapa lama saya baru bisa pulang, Kak. Terus kata dia tuh, iya tapi jangan main bawa gitu, katanya. Ibu juga kaget. Gak apa-apa Bu, yang penting anak-anak sama orang baik, kayak gitu ya. Tapi waktu itu nggak juga dibawa ke rumah sakit, Pak. Saya tuh tiap malam tuh tahajud, sholat tuh sambil tidur tuh, saya berdoa, ya Allah, sembuhkan saya, bawa saya ke rumah sakit, saya bilang gitu, sembuhin saya lagi. Tapi saya pengen berobat nggak pakai uang suami sepeser pun, karena memang saya tahu diri ya, suami posisinya nggak kerja ngurusin saya kan bang. Akhirnya katanya, saya bilang, tolong ya Allah sembuhkan saya. Itu bang, tiap malam saya kan ngaji Yasin tuh sampai 7 balikan ya, sampai 11 balikan gitu. Di mimpi tuh gini, ada mimpi tuh mbah-mbah pakai jubah ngomong gini, tenang aja, Neng, ada mbah di belakang kamu, katanya. Kamu mah orang kuat, pasti bisa ngelewatin ini semua, tenang aja, katanya gitu. Nanti juga ada yang datang nolongin kamu. Itu bang, nggak 2 hari kemudian tiba-tiba ada ambulan datang, katanya bantuan dari orang Arab. Sampai sekarang tuh saya nggak kenal orangnya. Itu saya dibawa ke rumah sakit Bandung, itu dari saya pempes. Saya kan harus pakai pempes ya, dari pempes, dari bekal sehari-hari, nebus obat itu semua dari dia. Mungkin kalau dihitung-hitung bisa 1 M bang, lebih kayaknya, soalnya saya 8 bulan di sana. 8 bulan? Iya, dirawat 8 bulan di sana. Sampai saya dapat yang namanya jadwal operasi. Itu saking ngantrinya, dan yang namanya BPJS ya bang, mungkin kalau penyakitnya jantung atau posisi saya waktu itu pas lagi sekarat pun, di saat belum dicabut mungkin itu posisinya udah mati duluan bang. Kalau misalnya penyakit kanker udah stadium akhir mungkin udah mati duluan. Karena di jadwal bang, nggak sembarangan, kita tuh harus bolak-balik, kayak mau kontrol dulu, ini dulu itu dulu. Kayak misalnya hari ini kontrol nih ke rumah sakit, berangkat tuh harus dari jam 2 malam bang, ambil antrian. Ditanganinnya baru sore, baru ditanganin tuh kita tuh. Seribet gitu? Iya, pakai BPJS tuh bang. Saya baru tahu loh. Ih, parah bang, makanya jangan mau deh jadi orang kismin ya. Maksudnya enggak itu juga bang. Itu sudah sangat, menurut saya sudah sangat keterlaluan ya. Oke lah, kalau yang selama ini kan saya lihat kita ngantri pagi-pagi gitu, jam 6 apa setengah 6 gitu, orang udah pada ngantri kan, biasa di puskes gitu kan. Itu dapat antrian paling kan jam 9, dan itu padahal puskesmasnya sendiri buka baru jam 8 dan baru mulai operasional jam 9.
jadi pasien-pasien itu nunggu tuh angka lamanya gitu. Makanya Sedangkan Mbak Mei ini dari jam 2 ngantri. Ya Allah, nggak bisa kebayang sih ya. suami saya, Bobroknya rumah sakit umum itu. suami yang ngantri tuh kadang dari jam, saking pengen saya dapat antrian dari awal, istilahnya nggak dari awal, istilahnya nomor 3, nomor 4 lah ya. Saking penasarannya kita berangkat jam 12 malam. Ngambil antrian, saking pengen dapat nomor 1 atau 2 atau 3 gitu. Waktu itu kita sempat kebagian nomor 3 itu Bang. Jam berapa ditanganinya? Jam 3 sore. Tetap. Itu saya tuh udah perasaan tuh udah kayak, tuh aku udah mau pulang aja. Aku udah nggak mau di sini, aku udah pasrah aja di rumah. Mau hidupnya matinya aku. Biarin aku di pangkuan kamu. Aku bilang gitu. Biarin, aku bilang. Jujur, saya nggak bisa apa ya, ngomong apa kalau kejadiannya kayak gini. Ya emang yang kita lihat ya benar-benar parah gitu. Apa yang dilakukan rumah sakit kepada pasien-pasien yang BPJS gitu. Saya kira BPJS atau yang lain apa namanya, saya kira pasien-pasien BPJS kan sering kisruh atau apa gitu ya. Saya kira cuma di TV-TV aja gitu. Apalagi saya yang cuma KIS Bang, kalau dibilang BPJS sih masih ada bayarnya. Betul. Saya KIS, nggak bayar sama sekali. Susah, saya terus-terusan dibawa pulang ya. Karena posisi anak saya juga kan diurus sama orang. Akhirnya kata ibu yang nolong saya, ibu semangat ya demi anak-anak. Besok saya janji anak-anak saya bawa ke sini buat temenin ibu. Akhirnya dibawa ke Bang. Saya di rumah singgah waktu itu. Dibawa. Waktu itu saya mau jadwal operasi ya. Itu satu singgah kayak orang kayak saya yang sakit banyak kan, sama yang nganter. Bahkan ketua singgah juga, ketua yayasan lah disebutnya. Nangis Bang, lihat anak saya yang sholat berdoa, ya Allah selamatin mamaku. Waktu itu saya tetap mundur Bang, gak mau operasi. Kata si ibunya, Bu, semuanya lihat anak-anakmu, lihat mereka Bu, mereka semangat, mereka berdoa buat ibu, mereka pengen lihat ibu sembuh. Masa ibu gak semangat? Ibu pengen apa saya belikan? Setelah ibu selesai operasi, ibu pengen apa saya belikan. Yang penting ibu semangat. Saya bilang, saya takut Bu, saya takut saya dioperasi, saya dibius, tapi saya nggak bangun lagi. Saya bilang gitu. Enggak, saya yakin ibu sehat, kata ibunya. Tapi lewat telepon Bang, semua kepala singgah pun ini nyemangatin. Ayo, kasihan anaknya, harus sembuh ibunya. Akhirnya saya mau tuh dioperasi. Dioperasi itu sekitar 8 sampai 9 jam Bang. Saya dioperasi 8 sampai 9 jam itu cuma sama suami, nggak ada dampingan dari keluarga yang lain, nggak ada. Karena saya juga nggak mau ngerepotin keluarga lainnya. Udah cukup lama saya ngerepotin mereka. Dan nggak apa-apa, saya sama ini aja, sama suami. Kalau suami juga mau dampingin. Mungkin kalau 1001 lah Bang, orang suami baik kayak dia. Saya juga udah ngebayangin, waduh, setia, sangat setia gitu suaminya,
3 tahun bang nggak jalan. Saya benar-benar nggak bisa, lumpuh total, duduk aja nggak bisa. Udah dioperasi selama 8 sampai 9 jam itu. Kata suami ya, ini versinya suami. Itu waktu kamu dioperasi tuh saya tuh pikirannya, ya Allah, ini suami saya, istri saya tuh bisa sembuh nggak ya gitu, bisa selamat nggak ya, karena yang namanya nungguin operasi bang, operasi besar ini, dia cuma bolak-balik di depan ini ruang operasi yang bentar-bentar dokter, Pak cepat Pak lari ambil darah, Pak cepat Pak lari ambil darah gitu. Otomatis dia tuh kayak udah setengah nyawa juga bang posisinya. Bahkan waktu itu dokter udah ngomong, ibu sempat 2 menit nggak ada nyawanya, itu sempat hilang. Tapi keajaiban Pak, alhamdulillah ibu bernapas lagi. Di situlah bang saya percaya kalau doa anak-anak itu terkabul. Waktu aku dioperasi itu anak-anakku tuh lagi sholat katanya. Kata ibu Singgah, kamu tahu nggak waktu itu kamu dioperasi anak-anak kamu berdoa berdua sholat, masih kecil-kecil posisinya umur 4 sama 3 tahun bang. Ya Allah, sembuhkan mama, bawa papa pulang ke kita. Kita pengennya sama mama, sama papa. Mau makan, mau enggak, kita tetap pengen sama mama, sama papa. Jangan ambil mama, ya Allah, gitu katanya mama. Disitulah mungkin keajaiban Allah kasih saya nyawa lagi. Pas saya siuman tuh, saya bilang, itu sakitnya bang luar biasa. Saya pikir habis operasi itu kan namanya punggung dibelah ya, ini mungkin ada kali 2 jengkal. Saya bilang ini, saya pikir udah dioperasi itu punggung dibelah, saya tidur ditengkurepin karena kan posisinya di belakang udah dibelek ya. Nggak taunya direbahin bang. Itu sakitnya luar biasa. Saya siuman, cuma satu yang saya minta dari Allah itu, waktu itu saya minta dicabut nyawa hari itu juga bang. Saking sakitnya luar biasa itu. Sampai saya bilang, Pak kamu harus semangat, saya udah gak kuat. Jaga anak-anak, urus mereka baik-baik. Saya udah gak kuat hidup juga. Saking sakitnya itu bang, apa yang saya rasain itu ya Allah. Benar-benar kayaknya tuh kiamat sendiri. Udah saya kelar dioperasi, mendingan nyampe dibawa lagi ke rumah Singgah, terus bolak-balik kontrol kayak gitu. Itu yang saya pikirin sampai sekarang, itu orang siapa yang bantu saya bang. Saya sampai sekarang nggak pernah lihat mukanya aja enggak. Bahkan dulu mah sebelum saya bisa jalan ya, habis dioperasi tapi belum bisa jalan ya, tiap bulan tuh dia ngirim beras, ngirim uangnya. Bahkan tahu anak saya nggak punya kasur tuh dikirimin kasur bang, dibeliin kasur. Tiap lebaran itu ngasih juga itu. Saya bilang, ibu siapa sih sebenarnya, boleh nggak saya tahu? Terus kata dia, ibu nggak perlu tahu ya. Saya nolong ibu karena ibu juga sebelumnya mungkin banyak nolong orang katanya. Jadi ini balasannya. Ibu merasa nggak suka nolongin orang? Saya bilang iya. Nah saat ibu begini, Allah pun ngirim saya buat ibu, katanya gitu. Jadi nggak harus mikirin saya siapa, nggak harus berterima kasih ke saya. Berterima kasih itu ya sama Allah katanya.
Yang penting sekarang ibunya udah mau dioperasi, tinggal nunggu sehatnya, harus semangat demi anak-anak. Sampai sekarang belum tahu. Belum bang. Itu berapa tahun itu kita dibiayain sama dia. Mungkin kalau nonton sekarang, saya pikir dia tahu, pasti kenal. Karena memang kasus ini tuh cuma saya satu-satunya di Jawa Barat. Ya mungkin banyak kali ya yang lain, cuma nggak berani keluar, diem. Kalau saya kan berani ya. Mungkin kalau misalnya sekarang ibunya lihat, sebelumnya saya ngucapin banyak terima kasih ya ibu. Tapi suaranya udah pernah telepon ya? Sering. Terus hilang kontak? Itu kayak gimana? Kan saya punya HP-nya cuma HP waktu itu masih HP not bang. Rusak, jadi nomornya tuh nggak masuk ke kartu. Oh, dan dia juga beliau ini nggak ngubungin Enggak, lagi? enggak. Cuma kadang sering ada nitipin lewat orang gitu. Cuma bilang terakhir tuh gini, ibu udah sehat, udah bisa jalan. Di sini tugas saya udah selesai bu, katanya gitu. Saya pamit. Dia cuma bilang begitu doang. Kayak saya sampai sekarang tuh sebenarnya pengen tahu bang, pengen lah yang namanya terima kasih banyak ya. Wah, misalnya ibu sekarang lihat ataupun nggak tahu lah ibu dari mana asalnya, saya nggak tahu. Yang saya tahu dia itu dari Arab aja dengernya tuh. Intinya terima kasih banyak, sebelumnya udah pernah nolongin saya, bantu saya sampai saya bisa jalan lagi walaupun nggak normal lagi gitu bang, nggak bisa normal lagi. Istilahnya jalan cuma berapa meter udah nggak kuat, sakit. Duduk lama-lama juga nggak kuat, sakit. Kalau ini untuk aja ada nahan begini nih bang, kalau enggak ya. Berarti nggak emang perlu ya. itu vonis dari dokter kalau ini udah nggak benar-benar normal 100% nggak bisa sembuh lagi. Iya, ini bahkan saya dipasangnya pen permanen yang nggak bisa dicopot lagi. Kata dokter cuma keajaiban Allah yang kalau misalnya tumbuh lagi tulangnya bisa dicopot lagi, kalau nggak tumbuh lagi ya udah sampai saya bawa mati pennya. Aduh, ngilu. Iya, Bisa bayangin ya. pokoknya yang saya bikin saya benar-benar ngerasa hati hancur tuh bang, gara-gara IUD ini, gara-gara mereka yang nggak mengakui kesalahannya. Mungkin kalau saya udah diatasi dari awal ya, dari saya minta, mungkin saya nggak akan separah ini. Waktu itu masih jalan normal pun, sakitnya juga nggak sampai kayak ditusuk-tusuk gitu, baru ngerasain yang namanya perih waktu itu. Iya betul. Nah ini saya penasaran sama waktu dirawat ya, dirawat selama 8 bulan Iya. di rumah sakit itu ngapain aja? Enggak bang, bolak-balik. Jadi bolak-balik. saya di rumah Oke. singgah, nanti misalnya per minggu harus kontrol. Karena gitu. jauh ya. Iya, jaraknya. karena kan dari rumah ke Bandung itu kan jauh banget bang, bisa nyampe 5-6 jam, gitu. Bahkan bisa nyampe 8 jam kalau macet. Ya. Makanya saya nggak pulang, nggak boleh pulang, suruh di situ aja. Itu karena memang sayanya harus dikontrol terus sama dokter gitu. Jadi bentar-bentar dipanggil ke rumah sakit, bentar-bentar dipanggil ke rumah sakit. Terus kayak kalau misalnya saya kejang, nggak harus jauh-jauh, kalau deket di sini kan langsung gitu. Ya. Makanya anak-anak saya tuh sampai dibawa itu ke sana, ke Bandung, dijamin sama ibu itu juga. Bang, waktu itu suami saya tuh jagain saya, saking lamanya di rumah sakit dia kena paru-paru basah. Karena di sana kan yang namanya polusi, yang Iya. udara, yang penyakit semua. Mana suami saya nggak punya BPJS,
harus gimana, saya udah nggak tahu juga harus gimana. Itu ditolong ibu itu lagi bang. Itu dia berobat per minggu itu 800.000 itu dia yang bayarin semua. Gila, saya baru tahu loh, separah itu ya pasien BPJS ditelantarkan sampai ya cacat, mau cacat seumur hidup. Iya. Mbaknya. Makanya kenapa nggak mau nanganin dari awal? Saya bilang kan saya udah nanggung resikonya waktu itu, kalaupun dicabut biarin saya nanggung resikonya. Saya yang bertanggung jawab sendiri waktu itu kan, tapi tetap aja mereka nggak mau dan disuruh buktiin kalau memang ngerasa mereka nggak ngerasa salah malpraktek dan ngerasa ada izin, coba buktikan surat izinnya ada nggak? Kan pasti ada di komputer bang sebelumnya, tanda tangan suami pasti ada, itu nggak ada semua. Itu sampai semua bukti dihilangkan, bahkan saya dibantu sama salah satu aparat pemerintah nomor 1 di Jawa Barat saya, di tempat saya, yang katanya mau bantu. Bahkan waktu itu gembar-gembor rame itu, rumah sakit itu mau ngeluarin kompensasi sebesar 300 juta, bahkan sampai 500 juta. Saya bilang saya nggak mau uang itu, yang saya mau saya sembuh. Kalau saya sembuh, bukan saya sombong, saya orang bisa cari kerja sendiri, saya orang bisa cari duit sendiri. Saya gituin, saya bisa cari duit sendiri, saya orang nggak lemah. Saya gituin. Daripada uang banyak tapi kita benar-benar cuma di kasur aja. Uang banyak tapi kita sakit buat apa? Saya maunya sembuh lagi Pak, tolong saya itu. Dan mereka tetap nggak mau mengakui. Terus gembar-gembor yang katanya wartawan mereka mau ngeluarin kompensasi ini itu datanglah salah satu orang nomor 1 di daerah saya ke rumah yang katanya mau bantu ini itu, mau dobrak lah bang, istilahnya mau dobrak bantu biar ada kompensasi juga, biar ibunya disembuhin. Kita seneng dong, yang namanya orang nomor 1 masa iya mau bohong, bener nggak bang? Akhirnya setelah bubar itu semua mereka pulang, salah satu yang ikutnya tuh ngomong gini, Pak kenapa nggak dikasihin ininya, apa namanya, bukti rongsenannya, nanti biar dibantu sama ibunya itu, sama ibu pemerintahnya, biar didobrak. Kalau itu kan di bawah naungannya dia, jadi nanti bisa cepat kelar Pak. Itu enggak, kata suamiku, oh masa iya Pak, iya, ya udah deh nanti Bapak anterin aja katanya ke sana ke kantor. Akhirnya dianterin tuh sama suami saya ke kantor, ke sekretarisnya lah. Tapi pas selang berapa bulan gitu, kok nggak ada kabar, nggak ada kayak etika bener-bener mau nolongin gitu bang. Dari situ saya lama-lama kan kesel ya. Itu posisi saya belum bisa jalan, saya masih merangkak, belum dioperasi. Itu saya bela-belain naik mobil umum sama bawa anak, masih kecil-kecil bang, umur 3-4 tahun. Saya bawa ke sana buat dampingin saya. Itu saya ke kantornya langsung. Awal saya ketemu security itu, security bilangnya gini, ibu mau perlu apa? Enggak Pak, saya mau ada perlu aja sama ibunya, ibu pimpinannya di sini. Mungkin pikiran security waktu itu, mungkin mau ada aduan apa ya, kayak jadi dia tuh sebelumnya kayak mendukung. Sebentar lagi ibunya datang kok ke kantor, tunggu aja. Nggak lama tuh memang datang bang. Bahkan namanya orang begitu mah ya di belakangnya tuh ada polisi lah apalah kan gitu, diikutin lah bodyguardnya. Akhirnya udah masuk tuh, ibu udah datang, ibu gimana maunya gimana? Udah Pak, saya mau langsung aja ke sana, tapi ibu posisinya kan begini sakit, nggak apa-apa, saya bisa kok merangkak pun saya nyampe ke sana. Hanya lumayan jauh, namanya kantor DPRD ya. Dari gerbang itu kan jauh bang.
Nah saya tuh ngerangkak itu, bela-belain segimana sakitnya pun saya usahain. Saya pun mau nanyain perihal itu bang, kemanain bukti rongsonan saya gitu loh, mana yang katanya mau bantu. Udah nyampe kantornya, kata sekretarisnya nggak ada. Dari situ aja udah jelas dia tuh menghindar, bohong. Jadi Nggak lama, sekitar 2-3 jam kemudian, apa ya dibilangnya tuh, bukan lurah satunya lagi lah Pak, Bang, aparat juga, tapi istilahnya nomor satunya di kampung. Nah, dia sampai datang ke situ menjemput saya. Ibu ngapain bikin malu? Datang ke sini, gitu bilangnya. Kan ada saya, kata dia. Terus saya giniin, buat apa adanya bapak yang bohongin saya terus-menerus? Bukti udah saya kasih semua, bahkan dihilangkan, saya gituin. Mau sampai kapan kalian bohongin saya gituin. Bapak tuh harusnya malu. Kenapa saya sampai ke sini? Itu udah berapa lama janji mau dibantu? Setahun loh ini Pak. Masa saya harus nunggu di kasur? Saya bilang gitu. Saya orang pekerja keras, nggak biasa saya hidup di kasur terus. Saya bilang gitu. Mana tanggung jawabnya Bapak? Bapak bilang malu, yang malu Bapak. Saya enggak, karena saya ngerasa benar. Saya nggak ngerasa salah. Kalau Bapak emang benar-benar malu, Bapak ngerasa tanggung jawab, ya tanggung jawab lah. Iya Neng, janji Neng, Bapak bantuin, tapi sekarang pulang dulu ya Neng ya. Malu katanya, masa sampai kesini-sini kayak nggak ada Bapak aja, gitu bilangnya. Jadi ucapan-ucapan itu tuh semata-mata di depan kamera semua Bang, baiknya mereka tuh. ya, dan atau jangan juga sebenarnya udah cair nih semuanya itu yang untuk bantuan ke Mbak Mei ini. Tapi kan otomatis mungkin melalui mereka dulu nih. Nah, saya nggak tahu nih Bang. Akhirnya udah saya pulang kan ke rumah. Nggak lama ada suami saya juga. Waktu itu suami saya lagi ke saudaranya, ke orang tuanya, cari bantuan lah gimana. Terus kerja juga bangunan waktu itu, pulang seminggu. Saya ceritain, saya gini ke kantor. Kamu sendiri sama anak-anak terus bisa ya diusahain lah. Kalau saya diem aja mau sampai mana, saya bisa jadi belatung di kasur, saya gituin. Kalau saya nggak semangat buat hidup, ya kamu pun nyampe mati ngurusin saya, nggak bisa bangun, saya gituin. Terus kata suami, astagfirullahaladzim, kamu kok nekat banget, berani banget katanya. Sekarang lo demi kebenaran, masa kita orang susah mau diinjak orang? Kalau kita benar kenapa harus takut? Bahkan maunya saya tuh langsung ke Pak Jokowi. Saya maunya langsung ke Pak Jokowi ke sana, minta bantuannya. Biar sekalian didobrak, yang nggak beres dipecat-pecatin sekalian. Saya maunya ke situ. Tapi dikarenakan saya cuma mampu ke kantor yang dekat. Ya mau nggak mau ke situ saya bawa anak-anak, saya gitu. Terus gimana katanya di sana? Nggak ketemu. Dan bilangnya nggak ada, padahal belum lama security bilang ada, gitu loh. Tapi setelah tahu saya teriak-teriak, saya minta bukti rongsonan saya yang dihilangkan, itu security sampai bawa pasukannya Bang buat ngalangin saya biar nggak masuk kantor, ngusir saya. Saya nggak mau berangkat waktu itu, sampai saya bilang nomor satu juga di atasnya lurah itu ada datang jemput saya, katanya saya tuh bikin malu di situ. Akhirnya saya dipulangin, mending kalau dianterin saya tuh dinaikin lagi ke bis umum gitu loh, anggota umum suruh pulang. Terus janjinya mau disembuhin juga, nggak ada juga. Nah, setiap ada wartawan datang ke rumah,
Itu mau aparat desa, mau aparat yang di kecamatan, mau di aparat yang di mana, itu datang bang, berbondong-bondong ngasih duit di depan kamera sambil ngomongnya gini, tuh bang tolong bang, kamera ini saya ada ngasih uang katanya gitu. Gila ya. Ngasih uang waktu itu sekitar 300 sampai 600 itu, setiap ngasih itu minta dikamerain kalau mereka tuh peduli katanya. Sedangkan di belakang kamera jangankan uang itu bang, selama saya tinggal di tempat itu, baru kali ini di pemerintahan yang baru saya yang namanya dapat beras tuh bantuan baru kali ini. Dari dulu saya nggak pernah dapat apa-apa. Saya nggak pernah komplain, nggak pernah ini, nggak pernah itu, karena posisi saya sehat. Saya masih bisa cari uang sendiri. Posisi saya udah ambruk begitu. Emang pemerintahannya bener-bener ambruk bang, bobrok gitu Indonesia tuh. Saya tuh nggak habis pikir, bahkan orang-orang ternama yang dibilang di kampung atau di kotanya orang nomor satunya, mereka pun kong kali kong sama pihak rumah sakit tuh. Bener-bener nggak ngebantu, jadi cuma ngebohongin orang-orang. Istilahnya kita mah kerikil lah, cuma debu. Mungkin mikirnya begitu. Yang mau ngebantu mereka ditutup mulutnya, dibungkam mulutnya 100-200 juga kayaknya diam semua bang. Berapa wartawan yang datang ke rumah saya, yang saya waktu itu tuh saya tuh bener-bener yang kagum sama wartawan tuh bang. Saya mikirnya hidup saya mungkin bisa selamat karena wartawan, karena kalau wartawan kan suka ngeberitain ini itu ya. Oh, berarti yang datang ini kebanyakan wartawan bodrek kali ya. Saya juga nggak tahu bang ini. Ya kalau kalau wartawan yang benar itu ya memang mereka benar-benar meliput gitu. Nah tapi kalau wartawan sebutnya wartawan bodrek ya, mereka berkumpul calling sana calling sini, mereka itu hanya nyari duit gitu doang. Kalau misalkan ada yang ngasih duit ya mereka nggak bakal, ini udah bubar, udah dapet uang rokok gitu. Iya kayak gitu tuh bang. Kayaknya aku tuh mikirnya waktu itu apa mereka tuh ngambil bukti dari rumah saya, terus datang ke rumah sakit dikasih, udah nggak usah banyak ngomong, rumah nih buat rokok, mungkin kayak gitu. Sampai saya mikir begitu. Waktu itu saya tuh sebenarnya emang saya tuh ngerasa mau hidup lagi waktu itu bang. Alhamdulillah ada wartawan, mungkin wartawan ini bisa nyelamatin hidup saya. Saya mikirnya gitu ya, mereka pasti orang-orang jujur, orang-orang baik. Dan benar-benar saya sih nggak nyangka apa yang saya harapin, apa yang saya istilahnya benar-benar ngerasa udah ada harapan besar lagi di situ, tapi semuanya jombang. Bener, yang namanya ngelawan orang yang banyak duit itu duit yang berbicara bang. Kita mah orang susah, mau gimana pun susah, ya tetap susah, nggak bisa melangkah, apalagi nggak punya backingan kuat. Walaupun waktu itu saya dibantu, istilahnya bukan 1-2 orang yang mungkin terima kasih banyak juga yang udah pernah bantu saya tuh bener-bener terima kasih, walaupun hasilnya ya seperti ini. Zong ya kesebutnya bang, tapi ya setidaknya satu benar-benar bangga ke mereka yang antusias bantu saya bang, sampai mereka ngadain yang namanya demo buat saya. Namanya nggak kerasa ya udah 1 jam lebih. Ada yang mau ditambahkan lagi sedikit aja mungkin Mbak Mei? Mungkin mudah-mudahan ini akan ditonton juga oleh siapa tahu, ditonton oleh Menteri Kesehatan atau ya syukur alhamdulillah kalau misalkan Presiden Jokowi juga nonton gitu. Oh kayak gini sebenarnya, biar tahu nih kebobrokan di bawah mereka itu tuh sangat bobrok gitu, termasuk dengan adanya BPJS ini. Iya bener bang. Kepengen saya ya dibantulah ke teman-teman juga, teman-temannya Jejak Backpacker, dibantu channelnya yang baru
ini punya Bang Ale tuh di-subscribe biar banyak tuh yang nonton, terus di-share biar banyak yang nonton, biar orang-orang tuh tahu semua. Karena di adanya saya cerita di sini, istilahnya nyelamatin banyak nyawa juga yang jangan asal sembarangan mau diayudi lah. Apalagi pas lahiran harus ketat dulu, mau suaminya mau istrinya tanya dulu ke pihak rumah sakit ya Bang, untuk diperketat tidak sembarangan dipasang IUD spiral itu, karena memang benar-benar sampai dokter juga yang dibantu tuh bilang gini Bang, ibu kok bisa ya istilahnya kuat, sedangkan yang namanya sakitnya nggak ada tulang itu, terus si urat apa rusak, ikut rusak, itu belum tentu orang selamat katanya. Pasti belakangnya aja busuk kayak sundel bolong katanya Bang. Karena yang saya lihat yang udah di rumah sakit gitu semua. Tapi ibu enggak, alhamdulillah katanya. Alhamdulillah saya bilang, makanya saya pesan ke teman-teman jejak backpacker juga, minta di share sebanyak-banyaknya biar syukur-syukur sekalian lah Pak Jokowi tahu bobroknya Indonesia itu penanganannya di rumah sakit kesehatan yang BPJS itu udah bobrok Pak, bobrok, hancur istilahnya, udah kayak kita tuh nggak dihargai bener-bener. Justru BPJS kayak saya ini KIS masuknya ke rumah sakit swasta yang mau menerima KIS, justru kita tuh benar-benar dilayanin baik Bang. Waktu itu saya pernah keserang lambung parah, saya masuk ke rumah sakit swasta tapi pakai KIS bisa. Itu memang pelayanannya luar biasa baik, justru malah di situ loh. Tapi kenapa pegangan pemerintah kita langsung malah hancur ya. Ya, kita doakan juga ya teman-teman, semoga Bang Mei diberikan kekuatan dalam menjalani hidupnya yang sekarang memang kita lihat sudah tidak kuat lagi untuk berjalan, dan hidup pun sudah nggak bisa lama-lama. Ya sangat ini sih, turun tangga pun yang kemarin saya lihat turun tangga harus dipapah juga. Jadi karena ini kita nggak mungkin shoot langsung ya bagian belakangnya atau apa, jadi teman-teman jangan komentar yang seperti itu. Gimana juga Bang Mei adalah seorang manusia gitu. Jangan Bang coba tunjukin ininya lo biar ada bukti gitu, enggak ya, apalagi Bang Mei juga berhijab gitu. Nah teman-teman, kalau ada cerita pengalaman unik dari kalian atau pengalaman yang luar biasa dalam hidup kalian, silahkan hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Nanti kita sediakan tempat untuk bercerita di channel YouTube Ale Jejak Backpacker, biar Indonesia tahu, semua tahu. Oke Pak Mai, ya mudah-mudahan Pak Mai ya saya ditonton sama pejabat-pejabat pemerintah, dan syukur-syukur kalau Bapak Presiden Jokowi menonton tayangan ini. Oke, Mbak Mai, terima kasih buat waktunya, Mbak Mai. Next main-main lagi, Mbak Mai ya. Kita doakan selalu yang terbaik buat Mbak Mai dan keluarga. Amin. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.